Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini. Hari ini saya mau menceritakan 4 kisah jenis orang tua yang ada dalam Al-Quran. Sebelum masuk ke inti videonya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Nurul Nurbaiti dari kelas 1C Prodi PAUD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Bahasa Arab yang diampu oleh Ibu Haji Tati Ratnasari, Master Agama, Certified International Professional Speaker, Certified Hypnotherapist. Kisah pertama yang akan saya bawakan adalah kisah Nabi Nuh dan juga istrinya. Ada 2 orang dari keluarga Nabi Nuh yang diinformasikan dalam Al-Quran tidak ikut masuk bahtera. Yang pertama adalah putranya yang ingkar terhadap ajakan Nabi Nuh. Surat Hud ayat 42-43 menyampaikan, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung dan memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kafir. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan. Yang kedua yang tidak ikut bersama kapal Nabi Nuh adalah istrinya. Allah menyebut istrinya Nabi Nuh bersama dengan istri Nabi Lut sebagai istri yang kafir terhadap ajakan iman yang disampaikan oleh suami mereka, seperti yang diabadikan dalam surat At-Tahrim ayat 10. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saling di antara hamba-hamba kami. Lalu, kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah, dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Katakan yang benar, meskipun itu pahit. Sabda Rasulullah SAW ini menjiwai ketegaran Asiyah, istri Fir'aun, sejak ribuan tahun silam ketika suaminya yang aku itu memaksanya meninggalkan kebenaran. Dalam kisah Uqudul Lujain, Syekh Nawawi Al-Bantani menceritakan hikayat awal keimanan Asiyah dari kesuksesan Nabi Musa alaihissalam mengalahkan tukang sihir suruhan Firaun. Penguasa otoriter yang mendaku dirinya sebagai Tuhan ini menantang Nabi Musa adu kebenaran dengan saling unjuk kebolehan. Asiyah yang menyaksikan peristiwa tersebut akhirnya jatuh cinta pada ajaran Nabi Musa. Mukjizat telah terbentang dan kebatilan terbukti gugur di hadapan kebenaran tauhid. Istri Firaun ini pun mantap menyatakan beriman. Fir'aun tidak terima dengan keputusan istrinya. Ia mengikat kedua tangan dan kaki Asiyah pada 4 buah tiang. Tubuhnya dipaksa menatap sengatan matahari. Fir'aun dan pengikutnya lantas meninggalkan Asiyah begitu saja, bak bangkai kadal yang terkapar di atas pasir. Penderitaan perempuan malang ini belum berakhir, karena beberapa saat kemudian Fir'aun memerintahkan anak buahnya melemparinya dengan batu besar. Dalam perih, Asiyah berutur, wahai Tuhanku, dirikanlah rumah untukku di sisimu di dalam surga. Seketika itu ia melihat sebuah rumah yang dibuat dari marmer putih, lalu nyawanya dicabut sebelum tubuhnya ditimpa batu besar, sehingga ia tidak merasakan kesakitan. Dalam sejarah besar umat Islam, kisah Nabi Ibrahim tidak bisa dipisahkan dari 2 perempuan yang luar biasa, yakni Siti Sarah dan Siti Hajar. Keduanya bukan hanya istri dari seorang nabi yang besar, tetapi juga ibu dari para nabi yang menjadi penerang bagi umatnya.
diceritakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri pertamanya, Siti Sarah, awalnya tinggal di Babilonia. Sarah dikenal sebagai wanita yang sangat cantik, baik dari segi fisik maupun akhlak dan budi pekertinya. Sarah sangat taat kepada suaminya dan mengikuti ajarannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, suatu hari Sarah mengalami cobaan ketika memasuki wilayah Mesir karena kecantikannya yang mempesona. Kecantikan Sarah yang luar biasa menarik perhatian Raja Mesir yang berniat menjadikannya sebagai selir. Namun, berkat keimanannya kokoh dan doa-doanya yang tulus, Sarah berhasil terhindar dari niat buruk sang raja. Bahkan, Raja Mesir akhirnya mempersilahkannya pulang dan memberikannya hadiah berupa seorang budak bernama Hajar. Seiring berjalannya waktu, Sarah semakin menua, namun belum juga dikaruniai keturunan oleh Allah dari pernikahannya dengan Nabi Ibrahim. Dengan ikhlas dan atas petunjuk dari Allah, Sarah kemudian menawarkan suaminya untuk menikahi Hajar dengan harapan mereka akan dianugerahi keturunan. Sarah berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, kekasih Allah, inilah Hajar. Aku serahkan dia kepadamu, semoga Allah memberikan kita keturunan darinya." Akhirnya, Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, dan dari pernikahan tersebut lahirlah putra bernama Ismail. 12 tahun setelah kelahiran Nabi Ismail, Sarah pun hamil. Meskipun usianya sudah lanjut, Sarah akhirnya melahirkan seorang anak dari Nabi Ibrahim yang diberi nama Ishak. Nabi Ishak juga menjadi hamba Allah yang istimewa karena menjadi nabi yang menyiarkan agama Allah kepada umatnya. Kisah Siti Hajar dan perjuangannya diceritakan dalam buku Spiritualitas Haji oleh Nurholis. Setelah Nabi Ismail lahir dari Hajar, Sarah merasa khawatir dan cemburu. Sarah mulai merasa khawatir akan masa depannya dan sering menginginkan agar Nabi Ibrahim membawa Hajar pergi jauh dari kehidupannya. Pada akhirnya, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan putra mereka, Ismail, ke tempat yang jauh dari Palestina, dan Nabi Ibrahim pun menjalankan perintah tersebut. Setelah berminggu-minggu menempuh perjalanan melintasi padang pasir yang tandus, panas di siang hari, dan dingin di malam hari, mereka tiba di sebuah dataran rendah yang hanya memiliki satu pohon besar. Di tempat itulah Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang sangat ia cintai. Di sebuah lokasi terpencil yang jauh dari peradaban manusia, kisah ini menandai awal mula menciumnya mata air Zam-Zam yang tidak akan pernah kering hingga akhir zaman. Setelah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, persediaan makanan dan perlengkapan Hajar dan anaknya pun mulai menipis, sehingga kehidupan mereka menjadi semakin sulit. Kondisi ini semakin berat karena Nabi Ismail yang masih menyusu kepada Hajar mulai menangis terus-terusan karena kelaparan, sementara air susu Hajar semakin berkurang. Mendengar tangisan Nabi Ibrahim yang menyayat hati, Hajar menjadi bingung, panik, dan cemas. Ia mencari-cari sesuatu yang bisa dimakan atau air yang bisa diminum dengan berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, sambil memohon pertolongan kepada Allah. Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk menolong Hajar dan Ismail. Ketika Nabi Ismail menangis dan menghentakkan kakinya di atas pasir, muncullah sebuah mata air dari tempat tersebut. Hajar sempat merasa takut karena kemunculan air tersebut disertai bunyi seperti suara binatang buas. Namun, ia segera menyadari bahwa itu adalah mata air yang mengalir deras, dan ia segera menampung air tersebut. Ketika air itu muncul, Hajar mengucapkan kata Zam-Zam, Zam-Zam yang berarti berkumpul, berkumpul. Ini kemudian menjadi nama mata air Zam-Zam yang airnya tidak pernah kering hingga saat kini. Kisah Abu Lahab dan istrinya yang dilaknat oleh Allah.
layak kita jadikan pembelajaran yang berharga. Selain binasa menjadi ahli neraka, akhir hidupnya juga berakhir tragis. Abu Lahab memiliki nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dia merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW, namun ditakdirkan sebagai penghuni neraka karena permusuhannya yang sangat keras kepada Nabi. Adapun kebinasaan Abu Lahab disebabkan kebencian dan penentangannya kepada Nabi Muhammad yang menyakitkan serta kelewatan batas. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW mengumpulkan keluarganya di suku Quraisy, beliau memberikan nasihat untuk menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Setelah Rasulullah menyampaikan peringat itu, orang-orang pun langsung membubarkan diri. Namun tidak demikian dengan Abu Lahab. Dia menemui Nabi dan menanggapi dengan kata-kata kasar. Abu Lahab berkata, "Celakalah kau selama-lamanya. Cuma untuk inikah kamu mengumpulkan kami?" Kemudian turunlah surat Al-Lahab ayat 1. Tabat jada abil lahabi watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Quran surat Al-Lahab ayat 1. Ketika ayat tabat jada abil lahabi watab turun, istri Abu Lahab, Ummu Jamil al-Aur, wanita yang sebelah matanya buta, binti Harb, datang berteriak-teriak. Ia membawa batu sekepalan tangan seraya berkata, "Dia mencela agama kami. Kami menolak. Agamanya kami benci dan perintahnya kami bantah." Ketika itu, Nabi sedang duduk di dalam masjid bersama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar melihat wanita itu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, wanita itu telah datang. Saya khawatir dia melihatmu." Maka Rasulullah berkata, "Dia tidak akan melihatku." Kemudian Nabi membaca sebuah ayat dan berlindung dengan ayat tersebut. Beliau membaca ayat yang artinya, "Dan apabila kamu membaca Al-Quran, kami jadikan di antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman itu penghalang yang tertutup." Quran Surat Al-Isra ayat 45. Wanita itu berdiri di depan Abu Bakar, namun ia tidak bisa melihat Rasulullah. Ia berkata, "Hai Abu Bakar, aku mendapat kabar bahwa temanmu itu telah menghinaku." Abu Bakar berkata, "Tidak, demi Tuhan pemilik Ka'bah, dia tidak mencelamu." Lalu wanita itu berpaling sambil berkata, "Kaum Quraisy telah tahu kalau aku adalah putri pembesarnya." Riwayat Al-Hakim. Allah mengabadikan kisah kebinasaan Abu Lahab dan istrinya dalam surat Al-Lahab 1-5, yang artinya, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan benar binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak." Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Surat Al-Lahab ayat 1-5. Demikianlah kisah kebinasaan Abu Lahab yang banyak menyakiti Rasulullah, membenci dan meremehkannya, serta selalu memojokkan agamanya. Perang Badar berakhir dengan kekalahan pasukan kafir Quraisy. Sepekan setelah itu, Abu Lahab menderita sakit parah. Ia pun merenggang nyawa dan jasadnya diabaikan oleh orang-orang selama 3 hari berturut-turut. Bau busuk pun menyeruak. Tetangganya memutuskan untuk menggalikan sebuah lubang besar dan memasukkan jasad Abu Lahab ke dalam boks kayu. Orang-orang tidak tahan dengan bau busuknya, sehingga mereka memasukkan petinya dari kejauhan. Dikabarkan, sampai kini makamnya yang terletak di atas bukit bernama Jabal Abu Lahab, kota Mekah, masih mengeluarkan bau busuk yang sangat menusuk. Nauzubillahi min dzalik. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ibu, hal yang dapat diambil dari kisah Nabi Nuh dan istrinya. 1. Kesabaran sebagai orang tua. Ayah harus sabar dan mendidik anak dalam keimanan. Kedua, tanggung jawab orang tua. Orang tua
bertugas mendidik anak dalam keimanan dan memberi panutan terbaik, tapi hasil akhir adalah kehendak Allah dan pilihan individu. Teladan Aisyah. Aisyah menunjukkan contoh istri atau ibu yang teguh mempertahankan tauhid meski disiksa, menjadi teladan bagi orang tua dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Dari kisah Nabi Ibrahim dan para istrinya, keteguhan jiwa ayah, seorang ayah harus memiliki kekokohan jiwa, sabar dan ridho dengan ketentuan Allah untuk menjadi teladan bagi keluarga. Keikhlasan dan dukungan istri. Sarah menunjukkan keikhlasan dan dukungan terhadap visi Nabi Ibrahim, kesampingkan kepentingan pribadi demi keturunan. Dilanjut tawakal dan ikhtiar, Siti Hajar mengajarkan bahwa tawakal harus disertai ikhtiar. Beliau berlari antara Syafa dan Marwah mencari air, hingga Allah izinkan munculnya air Zam-Zam. Selanjutnya, contoh keteladanan kisah ini menunjukkan pentingnya kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan ikhtiar dalam menjalankan kehidupan beriman sebagai keluarga. Selanjutnya kesimpulan dan dari kisah Abu Lahab dan istrinya. Pertama, bahaya saling mendukung dalam hal keburukan. Suami dan istri yang bersatu dalam kekafiran dan kemaksiatan bisa memperburuk keadaan di dunia dan akhirat. Seharusnya saling mengingatkan dan menguatkan dalam ketaatan. Yang kedua, dampak negatif lisan dan perbuatan. Orang tua harus menjaga lisan dan perbuatan agar tidak menjadi sumber fitnah dan permusuhan. Contoh, Ummu Zamil menunjukkan bahaya menyebarkan fitnah. Yang ketiga, pentingnya pilihan pasangan atau memilih pasangan. Kisah ini menjadi pelajaran untuk memilih pasangan yang mendukung dan menguatkan jalan kebaikan dan yang seiman tentunya.